Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 18 ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menantang orang-orang untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu nikmatallah." Wahai manusia, jika kalian ta'udu nikmatallah, kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kalian, maka mungkin kita akan mulai melihat apa nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dan tentunya kita akan merasa nikmat tersebut kadang ketika kita melihat ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, kita rasakan bahwa betapa nikmat Allah sangat besar pada diri kita. Ketika kita yang bisa berbicara melihat orang yang tidak bisa berbicara, kita bisa berjalan melihat orang yang tidak bisa berjalan, maka itu semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallah, jika kalian menghitung nikmat Allah, apa yang akan terjadi? La tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitung segala macam banyaknya, beraneka ragamnya nikmat Allah pada diri kita semua. Innallaha laghafurur rahim. Ketahuilah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimanapun dosa yang ada pada diri kalian, selama napas belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, innallaha laghafur, Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim, dan Allah Maha Penyayang. Kemudian kaum muslimin yang maka Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat rasa aman. Alhamdulillah, sempat berapa bulan kita merasakan hilang rasa aman itu pada diri kita. Hendak pun kita mau bertemu dengan saudara kita, mau berjabat tangan, bahkan berdekatan sholat pun terasa kita tidak aman. Jangan-jangan kita akan memberikan suatu bahaya ke saudara kita, atau saudara kita akan memberikan bahaya kepada diri kita. Maka alhamdulillah nikmat ini kembali ada pada diri kita. Dan kita tahu nikmat keamanan ini diantara nikmat besar. Dan ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ketika beliau berdoa di negeri Mekah, apa yang pertama beliau minta? Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Setelah minta negeri yang aman, baru minta warzuq ahlahu minas samarat. Setelah rasa aman ada, baru beliau minta rezeki. Berikanlah rezeki kepada penduduknya ini daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan yakin terhadap adanya hari akhirat, maka nikmat aman ini nikmat yang senantiasa kita harus jaga. Suatu kampung atau suatu negeri, dia akan datang daripada rezeki tersebut apabila rasa aman ada. Maka yang mana duluan yang bagus, rasa aman atau banyaknya rezeki? Tentunya kita mau dua-dua, adanya aman dan banyak rezeki. Tapi ketika yang nikmat yang paling utama adalah rasa aman. Misalnya ketika ada kambing yang dia patah kakinya, kemudian suatu saat dia masih bisa dibawa pulang untuk diobati. Tapi ketika ada kambing, walaupun banyak makanan, tetapi ada singa di dekatnya diikat, maka dia tidak akan pernah merasa aman. Boleh jadi akan mati
walaupun dia tidak dimakan, tapi dia akan merasakan rasa takut pada dirinya. Maka nikmat aman ini senantiasa harus kita jaga. Setelah aman ini ada, maka warzuq ahlahu minas thamarat. Ini doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka keamanan suatu kampung, keamanan suatu daerah, suatu negeri itu hak mutlak. Ini harus dijaga. Kapan tidak aman negeri, tidak aman juga usaha, tidak aman juga, tidak baik juga pendapatan sambat tersebut. Bagaimana kita mau keluar? Ketika misalnya kita keluar ada perampok, ketika kita keluar banyak dan sebagainya yang berbahaya, maka tentunya kita akan rasa khawatir. Maka nikmat aman ini alhamdulillah kita syukuri dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam juga surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal, apa yang pertama ujian? Minal khaufi, rasa takut dulu yang dicatat. Maka ketika rasa ujian takut itu ujian. Itu pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika khauf itu adalah dicabutnya rasa aman. Maka apabila dicabutnya rasa aman pada diri seseorang, maka yang lain pun akan mengikut. Tidak mungkin orang mau berani keluar mencari rezeki ketika dia merasa nyawanya, dia merasa tidak aman ketika dia keluar. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan nikmat keamanan ini. Suatu ketika beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke 2346. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi." Barang siapa yang dia memasuki pagi hari, memasuki hari itu, aminan fi syirbihi, dia merasa aman pada dirinya, tidak ada rasa takut pada dirinya. Mu'afan fi jasadihi, dia merasa sehat pada hari itu. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk dimakan hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia memiliki seluruh dunia ini. Maka alhamdulillah diantaranya adalah nikmat aman. Kita masuk di dalam satu hari, kita merasa aman. Masuk hari itu badan sehat, masuk hari itu ada makanan yang bisa dimakan hari itu, maka dikatakan seakan-akan dia sudah memiliki dunia bersama isinya. Dia aman pada dirinya, aman pada keluarganya, kemudian dia merasa sehat pada dirinya, kemudian dia memiliki makanan yang bisa dimakan hari itu, maka faka'annama hizat lahud dunya. Maka di mana orang-orang yang tidak bersyukur? Misalnya ketika dia masuk di pagi hari, aman dia, tidak ada apa masalah. Tidak ada masalah dengan orang lain, tidak rasa takut, dia sehat juga, alhamdulillah sehat. Ada makanan untuk dimakan hari itu, kemudian dia masih mengeluh, merasa kurang, merasa tidak dikasihani, merasa tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal makanannya mungkin biar 2 tahun dia tidak kerja, tetap ada makanan. Padahal Nabi mengatakan kalau ada orang sehat saja hari itu, kemudian dia aman, kemudian dia memiliki makanan untuk dimakan hari itu, sebenarnya dia sudah memiliki seluruh dunia berserta isinya. Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia adalah pemilik dunia ini. Ini tentang adanya qanaah. Di sini dalam hadis ini juga keutamaan bahwa memiliki menjaga kesehatan dan memiliki sifat merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini juga nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara dasar daripada agama kita ini
adalah memanfaatkan waktu yang ada. Jangan membuang-buang waktu atau menyanyiakan waktu yang ada. Karena itu dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum." Berlombalah. Jadi ada istilahnya bersegera, ada berlomba-lomba di dalam kebaikan. Badiru bil a'mali fitanan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersegeralah kamu beramal sebelum terjadinya ujian-ujian. Kal kita illailatul muslim. Kemudian dalam satu hadis yang disebutkan juga di riwayat Imam Bukhari, in qamat sa'ah, apabila besok tegak kiamat, kemudian wa piyadi ahadikum fasilatin atau fasilatun, dan di tangan kalian ada fasilah, ada biji-bijian untuk bisa ditanam. Fa in istata'a alla takuma hatta yagrisaha falyagrisha. Jika dia mampu, itu belum tegak kiamat, kemudian dia bisa menanamnya, maka tanamlah daripada biji-bijian tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita tahu kalau besok hari kiamat berarti besok mati. Kalau ketika dia menanam buah ini tidak ada lagi gunanya. Mungkin kalau sekarang dia menanam, dia masih mengharapkan anak cucunya untuk memakannya, anak cucunya untuk memanfaatkan batangnya. Tapi lihat ini, Nabi SAW memberikan kita permisalan, jika besok kiamat tapi di tangan kalian ada biji, kamu bisa tanam, tanamlah. Mungkin ada orang berkata, besok sudah kiamat, tidak ada lagi yang bisa memakannya. Tapi apa yang ada, kita bisa ambil faedah dari sini, bahwa kaum muslimin jangan menyanyiakan kebaikan yang bisa dia lakukan. Jangan sampai ada kebaikan, jangan meremehkan kebaikan. Kita tahu ketika menanam buah yang besok sudah kiamat, mungkin pahalanya sebesar berapa saja. Tapi di sini katakan falyagrisha, tanamlah. Jangan engkau merasa kebaikan yang kamu lakukan itu tidak ada artinya pada diri kalian. Manfaatkan selagi masih bisa beramal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka ini penting, melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Apa yang kita bisa lakukan, maka lakukanlah. Demikianlah banyak pemahaman dari Al-Quran atau hadis yang menerangkan bagi kita bagaimana mensyukuri nikmat dan bagaimana kita untuk bersegera dalam melakukan amal. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita masuk di dalam pembahasan bab tentang taubat, yang mana Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, setelah beliau menulis bab tentang al-ikhlas wal ihdarun niyah, tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan setiap perkataan, maka beliau membawakan bab tentang babut taubah. Kita tahu bahwasanya babut taubat artinya taba yatubu taubatan roja'a yarji'u ruju'an, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan taubat. Dan telah kita bacakan dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan bahwa syarat taubat itu apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada 3. Apa yang pertama kemarin, ayyukli'a anil maksiyah, dia melepaskan diri dari maksiat tersebut, tidak mau lagi. Dulu tidak melaksanakan sholat, sekarang dia tahu hidayah sudah menyentuh dirinya, dia tidak mau lagi untuk meninggalkan sholat tersebut. Apapun alasannya, tetap dia akan perhatikan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Contohnya ada orang yang dia selama ini tidak membayar zakat, padahal zakat itu
itu merupakan perkara wajib bagi dirinya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini Pak, di zaman ketika Nabi kita wafat, maka diangkatlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagian ada kaum yang jauh dari Madinah, ada yang memang keluar dari Islam. Ada yang sebagian dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kami, wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifatullah, kami ini tidak keluar dari Islam. Kami tetap bersaksi, bersyahadat, kami tetap sholat. Tapi satu kami tidak mau, kami tidak mau bayar zakat. Kami hanya mau bayar zakat kepada Rasul, sekarang kami tidak. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Karena sholat adalah hubungannya dengan hak Islam, sedangkan zakat itu adalah haknya harta. Padahal di zaman itu pasukan Islam sedikit. Sedangkan pasukan lain sedang berangkat ke Romawi untuk berperang. Pasukan hanya sedikit. Maka beberapa sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar radhiyallahu As-Siddiq, jangan dulu. Bilang aja terima dulu, itu syaratnya. Kita tidak punya pasukan banyak ini. Nanti mereka menyerang bagaimana? Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Langsung dia katakan, saya akan perangi orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat dengan zakat. Misalnya ketika ada orang seperti itu, maka dia harus membayarnya. Dan kita berdoa semua, insya Allah mudahan jadi pembayar zakat semua, insya Allah. Itu doa kita. Karena ketika kita sudah bisa membayar zakat, berarti kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa zakat itu, ulama mengatakan apabila seorang sudah memiliki harta 85 gram emas, bukan dihitung harga tambahnya, tidak. Itu harga tambah, harga rumah tidak dihitung. Misalnya dia punya rumah kos-kosan ada 10, bukan rumah kos-kosannya yang dihitung, tapi hasilnya. Tapi ketika hasil sudah dihitung, dalam 1 tahun sudah 85 gram emas, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Tetapi ada pendapat lain mengatakan bahwasanya yang utama adalah cukup nisabnya. Ketika sudah cukup 85 gram emas, walaupun belum cukup 1 tahun, walaupun baru misalnya 8-10 bulan, datang bulan Ramadan, Ustaz saya mau kasih keluar zakatnya misalnya, maka banyak ulama yang membolehkan. Tapi syarat utamanya adalah cukup nisab. Adapun haul belum cukup 1 tahun, itu banyak yang ulama mengatakan itu masih dibolehkan untuk mengeluarkannya. 85 gram emas 2,5% atau 1/40 dari harta kita. Maka ada ulama yang mengatakan bagaimana caranya agar orang itu gampang atau merasa lapang untuk membayar zakat. Sering saya sampaikan di sini, caranya gampang. Misalnya ada uang 50 juta atau ada uang 100 juta misalnya, yang 100 juta itu dibagi 40. Ada uang 100 juta itu bagi 40. Misalnya, tapi sekarang jarang ada uang depan kita Pak ya. Yang simpan uang 100 juta di rumah mungkin hanya tidak sebanyak orang, karena dia pasti simpan. Caranya dibagi 40 itu harta kita, dibagi 40, kemudian setelah itu ambil 1. Oh, berarti ternyata yang dikeluarkan itu hanya 1, masih sisa 39. Bayangkan ketika bayar zakat sebenarnya itu kita hanya mengeluarkan 1 dari 40, jadi masih sisa 39 daripada bagian harta tersebut. Ini cara yang disebutkan oleh ulama untuk agar seorang mudah untuk membayar zakatnya. Karena itu wajib. Jika dia tidak membayar zakat, walaupun dia rajin sholat, tapi dia dihukum karena tidak bayar zakat, maka akan dipanaskan dirubah bentuk daripada hartanya tersebut, dipanaskan, kemudian akan disetrikakan di punggungnya pada hari kiamat. Karena seperti ini. Kita berdoa semua, mudah-mudahan, sering saya katakan, mudahan kita semua jadi pembayar zakat semua, insya Allah. Kemudian ini yang disebutkan tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga, wasalis ayyazima alla yauda ilaiha abada. Dia bertekad kuat, dia tidak akan kembali melakukan perbuatan tersebut. Jadi dia punya tekad, saya tidak mau lagi itu dulu lah.
Katanya bapak dulu begini-begini masa muda ya. Itu tidak usah dicerita, itu masa lalu. Tidak usah. Itu bukan kebanggaan itu. Saya juga menyesal seandainya dulu saya mati dalam kondisi begitu, tidak tahu bagaimana hidup saya. Tidak usah dicerita, teman. Sudah lewat itu. Nanti saya menyesal telah melakukan hal tersebut. Saya tidak mau lagi mengulangi perkara tersebut. Maka ini 3 syarat diterimanya taubat. Apa kata beliau? Fa in fuqida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu. Jika dari 3 syarat ini tidak ada yang hilang satu, maka tidak sah dari kata taubatnya. Jadi taubat itu harus memiliki 3 hal ini. Yukliya anil maksiyah, melepaskan diri dari maksiat. Ayandama ala fi'liha, menyesal telah melakukannya. Kemudian ayazima alla yauda ilaiha abada, dia menyesal dan dia bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu selamanya. Dan ditambahkan oleh ulama ada 2. Yang pertama adalah ikhlas. Tobatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tobat karena dia memang sudah tidak mampu. Ada orang dia rajin minum, kemudian sakit, diponis sama dokter, jangan minum. Kalau minum lagi bisa-bisa rontok kamu punya isi dalam. Baru dia itu. Ketika kenapa kamu tidak minum lagi? Saya takut kalau saya minum lagi jangan-jangan rusak isi perut saya. Jadi bukan dia meninggalkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia hanya karena perintah daripada dokter tersebut. Tidak ada penyesalan pada dirinya. Maka ini bukan tobat yang dianggap. Kemudian yang kelima syarat tobat itu adalah tobat sebelum datang waktunya, sebelum nyawa di tenggorok sampai yugorgir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dan sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini telah wa in kanat maksiyatu tata'allaqu bi adami wa syurutuha arba'ah. Tetapi apabila dosa itu berkaitan dengan manusia, mungkin ada orang yang dia tidak ada salahnya baru digasak misalnya. Beda kalau memang ada salahnya. Beda kalau orang membela diri. Kalau orang membela diri, orang mungkin di rumahnya ada perampok yang naik, maka kalau dia melawan, kalau dia membunuh orang tersebut, maka orang itu salah. Dia tidak berdosa. Jika dia terbunuh, dia mati syahid. Jika dia membunuh orang tersebut, maka dia tidak berdosa di sisi agama. Walaupun mungkin di sisi hukum pemerintah dia akan ditangkap, dia akan diinikan. Tapi dalam sisi agama tidak. Maksudnya di sini disebutkan wa in kanat fasyurutu arba'ah hadis salasa wa ayyabra min haqqi sahibiha. Dia berlepas diri, dia melepaskan dirinya dari hak daripada pemiliknya. Misalnya para perampok ini yang mana merampok daripada udang seseorang, merampok daripada sepit seseorang, suatu saat ya syaratnya untuk tobat ya dia harus mengembalikan daripada harganya. Udangnya kan tidak mungkin karena sudah dijual, sepitnya mungkin sudah rusak. Kalau syaratnya dia mau tobat adalah dia harus mengembalikan harga daripada apa yang dia rampok itu. Ini berbahaya, ini betul. Ketika orang seperti itu dia harus kembalikan itu. Jika orang yang dia telah rampok itu mungkin sudah meninggal, ya kembalikan kepada anaknya. Kalau tidak kepada cucunya. Kalau tidak ada ya disumbangkan atas namanya, kembalikan kepada saudaranya, karena saudaranya itu hak waris semua. Saudaranya juga bisa menerima warisan apabila orang tersebut bapaknya, anaknya tidak ada, bapaknya tidak ada, istrinya hanya istrinya atau suaminya, maka saudara boleh mendapatkan warisan. Ini dalam hak waris. Ini penting juga kita berbicara warisan ini, Pak. Ini penting juga biar tahu ini bagaimana sih waris dalam Islam. Jangan sampai kita salah dalam masalah waris ini. Penting kita juga mempelajari ini. Nah, ini kalau perampok misalnya bertobat, caranya seperti itu. Kalau yang dia membunuh ya jelas, karena tidak mungkin lagi ini tidak bisa dikembalikan. Kalau masalah harta ya dia akan menanggung di akhirat nantinya. Maka tidak sembarang ini sedikit-sedikit orang mau main tusuk, sedikit-sedikit marah main tusuk, sedikit-sedikit marah
melakukan perbuatan-perbuatan pemukulan dan lain sebagainya. Dalam Islam ini harus hati-hati. Kemudian apa kata beliau? Fa in kanat malan aw nahwaha raddahu ilaiha. Apabila harta atau semisalnya dikembalikan kepadanya. Dulu telah saya bahas semuanya ini, saya tahu Pak ini pengulangan. Sudah sering-sering ulang ini. Karena memang kita ini bacanya dari awal akhir tidak pernah selesai. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa selesaikan kitab ini. Apabila harta kembalikan. Maka sering dulu saya bilang, apabila bisa nyebut kantin misalnya dulu kita pernah makan kuenya, padahal kita makannya 10.000, bayarnya 5.000. Ya, misalnya seperti itu. Kita sekarang baru ingat, ya Allah, dulu saya ini sempat nakal-nakal dulu makannya. Di ini Pak, kalau memang tidak, kita masih tahu masih hidup, ada kita keluarga kita di kampung tersebut, kirimkan. Bilang itu masih ada anaknya ke kantin itu misalnya. Oh ya masih ada, dikirimkan, tolong kasihkan itu. Itu walaupun kalau memang tidak mau sebut nama ya tidak usah, bilang aja dulu ada orang yang sempat nakal dulu waktu kecil, berikan dia. Saya beli 10.000, ternyata saya makan 10.000, bayarnya 5.000. Itu caranya. Kembalikan kepada anaknya ketika dia masih ini. Itu caranya dalam segi harta Pak, untuk taubat. Jadi memang betul-betul ini harus hati-hati dalam masalah harta ini. Kalau bukan milik kita, hati-hati. Memang harus hati-hati kita ini. Apa jadi bendahara, jadi apa ya Allah. Ini harus betul-betul amanah ini, masalah uang ini. Ini masalah uang. Kalau uang sendiri masih banyak, kalau uang orang banyak, berapa sudah yang tuntut kita Pak ya? Kalau hanya bu kantin misalnya, hanya satu ya ibu kantin. Masalahnya kalau bagaimana kalau yang kita pegang itu adalah uang orang banyak. Uangnya jamaah, ada 100 jamaah yang kita pegang. Berapa yang tuntut kita ini nantinya? Maka ini harus hati-hati dalam masalah ini. Karena ini taubatnya rudduha ilaiha, dikembalikan. Kemudian disebutkan wa in kanat hadda qasbin wa nahuha makkanahu minhu aw talab afwahu. Apabila yang disebarkan adalah berita bohong, tuduhan dusta, maka dia talab afwahu, dia minta maaf terhadap apa yang telah dilakukannya itu. Dia mungkin menuduh orang padahal tidak benar. Tidak boleh tuduh sembarang. Dalam Islam Pak tidak boleh tuduh menuduh. Ini hati-hati. Ada orang mungkin menuduh orang, itu habis begini-begini. Itu harus ada 4 orang saksi. Nah, jangan sampai juga itu ada Ustaz Hamid itu keluar dari hotel bersama perempuan. Mungkin bersamaan saja keluarnya. Mungkin karena agak bersamaan saja keluarnya. Mungkin saya ada ketemu teman di situ, ada juga perempuan yang ini pas keluarnya juga sama-sama dari situ. Oh, baru keluar dari situ. Jangan-jangan. Tidak boleh Pak. Jangankan begitu Pak. Ada aja orang satu kamar di rumah, satu kamar dalam kamar. Kalau tidak ada 4 orang yang lihat langsung ember masuk sumur, tidak boleh bicara. Harus ada 4 orang yang melihat ember masuk sumur. Kalau tidak Pak, jangan berani ngomong. Kita yang dipukul dalam Islam itu 80 kali kita dipukul. Kalau kita menyebarkan berita begitu. Jadi kalau ada suka menyebar berita itu bahaya. Apalagi masalah berita itu. Berita tentang kehormatan laki-laki, kehormatan wanita. Misalnya, ada ustaz itu keluar dari hotel begini-begini. Padahal baru keluar. Padahal dalam kamar saja, misalnya ada orang berdua dalam kamar. Kalau jika kita tidak melihat ember masuk sumur, dan harus 4 orang, jangan bicara. Kalau engkau hanya berdua yang lihat, jangan melapor. Karena kalaupun kau melapor, baru orang itu mengatakan tidak, saya tidak ini. Kalau dia mengaku masih mending. Kalau dia mengatakan tidak, saya tidak melakukan itu, dan kita cuma 2 orang, dan kita tidak melihat ember benar-benar masuk sumur, maka jangan coba-coba membicarakan. Karena kalau tidak, kita yang dipukul 80 kali. Nah, dalam Islam ini sangat ini Pak. Jangan coba-coba ini. Kecuali kalau dia mengaku. Nah, kalau mengaku lain lagi. Dan kebanyakan yang dihukum dalam Islam itu mengaku Pak. Dia datang mengaku, ya Rasulullah saya melakukan perbuatan ini. Ini hati-hati perbuatan ini. Atau dituduh corona padahal tidak.
Ini hati-hati juga kemarin nih. Ini bahaya juga itu. Kasihan ada orang tuh, bukan dia yang dituduh. Dia itu sampai tulis di Facebook itu, gara-gara dia kasihan tak ada orang beli sama saya. Itu kan ada ibu-ibu kasihan itu. Ada orang yang nulis. Padahal anaknya sudah sembuh. Anaknya kan sudah sembuh. Cuma karena tidak ke puskesmas aja ditulis ini begini-begini, hati-hati begini-begini. Padahal namanya hampir sama. Bukan itu yang dimaksud, cuma orang ini lancang dia tulis di Facebook, hati-hati begini-begini. Akhirnya kasihan ada penjual itu berapa hari tidak ada orang mau datang beli. Karena takut, wah, yang sangat kita ini corona ini. Itu tuduhan, ini berbahaya. Maka bagaimana cara melepaskan diri? Minta maaf. Mana minta maaf, saya memang salah ini. Kemarin saya ada sempat menulis kamu begini-begini, ternyata tidak benar. Ya, saya minta maaf. Ini caranya untuk apabila tuduhan dusta adalah meminta maaf kepada orang tersebut. Bicara boko, bicara salah. Walaupun mungkin ada juga ulama mengatakan walaupun kita tidak minta maaf, tapi diralat di tempat yang mana kita pernah ngomong. Misalnya kita pernah bicara begini-begini, di mana dia ambil uang mana? Kenapa dia bisa begini ya? Kenapa dia bisa bangun rumah? Oh iya, itu banyak anunya itu. Itu ada mertuanya juga ada tambahnya, itu banyak ininya, itu banyak penghasilannya. Sering dipanggil ke sini. Mana gajinya dari sekolah, mana gajinya sebagai penyuluh agama, mana gajinya dari yayasan dan lain sebagainya. Oh, wajar, bisa. Kalau tidak dituduh seperti itu berbahaya. Maka dia harus minta maaf. Kalau tidak, dia ceritakan lagi tempat lain. Saya salah bicara dulu. Itu mana saya dulu pernah bicara bahwa Pak ini begini-begini. Ternyata saya salah. Saya perbaiki bicara saya. Maka ini hati-hati Pak. Tuduhan dusta itu termasuk dosa besar. Jika kita baca itu buku dosa-dosa besar, tuduhan dusta itu termasuk dosa besar. Dan cara untuk bertobatnya, karena ini adalah kita melukai perasaan daripada saudara kita, melukai hatinya atau yang lainnya, maka dengan meminta maafnya, atau kalau memang tidak, kita bicarakan yang baik di tempat yang mana kita telah berbicara yang tidak baik terhadap orang tersebut. Nah, ini tentang tata cara tobat. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, apabila ghibah maka minta dihalalkan daripada perkara ghibah tersebut. Wa yajibu ayatuba min jami'i dzunub, maka wajib bagi seorang untuk bertobat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'diha sahha taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi. Apabila dia bertobat dari sebagian dosa, sah tobatnya di sebagian ahlul haqqi min dzalika dzambi wa baqi alaihil baqi. Maksudnya apabila ada dua orang melakukan perbuatan dosa, misalnya dia tidak sholat, juga dia tidak membayar zakat, tapi sekarang dia sudah bertobat dari tidak sholatnya, akhirnya dia rajin sholat, tapi dia masih melakukan dosa, dia tidak bayar zakat padahal hartanya banyak, maka apakah diterima tobatnya? Maka ulama mengatakan iya. Tobatnya karena dia sudah tobatnya ketika dia sudah sholat itu diterima, walaupun dia masih melakukan dosa yang lain. Nah, ini penting diperhatikan bahwa tobat seorang itu ya seperti itu. Tetap dia akan diterima tobatnya, walaupun dia bertobat di satu dosa, tidak yang lainnya. Tobatnya di dosa ini diterima, sedangkan tobatnya yang lainnya tetap dia berdosa dengan hal tersebut. Ini penting dipahami. Jangan sampai ada orang mengatakan semua orang itu harus bersih dari dosa. Betul, kita harus berusaha agar bersih dari dosa. Itu harus kita berusaha. Tapi kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti ada salahnya. Pasti kita punya salah, punya kekurangan. Jangan juga melihat bahwa orang harus sempurna. Ketika kita mencari kesempurnaan di dunia ini Pak, tidak ada yang bisa. Jelas kita punya kesalahan yang masing-masing, yang mana itu adalah dosa yang kadang diketahui oleh orang, kadang juga tidak diketahui. Wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Sungguh telah banyak ayat-ayat
dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang wajibnya taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Taubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Ini panggilan keimanan, Pak. Kalian orang beriman, kalian mau mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tubu ilallahi jami'an. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kapan kita harus tenggelam dalam maksiat? Bermaksiat itu Pak sakit. Bagi orang beriman kalau dia bermaksiat itu sakit, Pak. Bukan, jangan pikir sakit itu hanya ketika jatuh berdarah, tidak. Kalau orang yang beriman, Pak, mungkin bapak-bapak pernah rasa lah mungkin. Ketika sudah keimanan, kita tahu ini iman. Kemudian kita bermaksiat, sakit kita. Jangankan itu, kita datang waktu sholat, tapi kita belum sholat karena tidak bisa ditinggal ini. Kadang kita tidak bisa ditinggal mungkin suatu perkara itu. Kita masih di perjalanan pulang. Kayak bagaimana ini, ya Allah. Ini saya belum sholat, ini masih ini. Sakit ini. Kayak ada rasa kurang dalam diri kita. Nanti ketika sudah melaksanakan, baru datang kebahagiaan pada diri kita. Maka ayyuhal mu'minun turidu al-fala, wahai orang beriman, apakah kau mau keberuntungan? Maka apa yang dilakukan? Tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kepada Allah semuanya. Istaghfiru, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kita mendengar dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, maka dipasang daripada telinga kita apakah perintah yang Allah hendak perintahkan kepada kita atau larangan yang hendak ditinggalkannya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW, suri teladan kita, Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bagaimana petunjuk beliau tentang masalah taubat? Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wallahi, perhatikan Pak, bagaimana Nabi kita bersumpah itu sampai 3 kali. Pakai 3 sumpah. Pertama, wallahi, demi Allah. Ini lagi pakai taukid lagi. Ini sesungguhnya saya. La astaghfiru, la ini pakai la taukid lagi. La astaghfiru, sungguh aku beristighfar. Maka menafsirkan hadis ini seakan mengatakan demi Allah, sungguh. Nabi SAW mengulangi 3 kali menguatkan daripada ucapannya. La astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yomi, dalam satu hari, aksaro, lebih banyak, min sab'ina marrah, 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita umat Nabi Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita telah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, siapa hari ini yang istighfar dan tobatnya sudah 70 kali? Nah, ini yang harus, ini kita sendiri yang menjawab. Kita senantiasa seperti itu. Nabi kita SAW telah diampuni dosanya, tetapi beliau masih banyak beristighfar. Kenapa beliau seperti itu? Beliau ingin mencontohkan kepada kita, wahai umat Islam, wahai yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihatlah Rasul kalian, Nabi kita, tidak ada dosa yang ada pada dirinya, tapi banyak mengajarkan istighfar, lebih 70 kali sehari semalam. Kalian di mana? Apa kalian merasa amal kalian sudah sempurna? Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum", jangan kamu
mensucikan diri kalian sendiri, merasa keimanannya sudah banyak sehingga tidak perlu banyak beramal. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW berkata, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, wahai manusia, taubatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, saya bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal ibadah yang tidak butuh duit, kita ibadah tidak butuh uang, Pak. Ini zikir ini, astagfirullah wa atubu ilaih, tidak butuh duit. Tidak perlu, biar mungkin orang tidak memakai baju. Kan ada beberapa ibadah kita harus pakai baju, harus rapi, harus datang ke masjid, harus keluarkan uang. Kayak contohnya zakat, berkurban nanti ini, insya Allah tidak lama lagi kita akan berkurban, harus butuh. Zikir tidak butuh orang apakah harus berdiri, harus duduk, tidak butuh. Kapan saja kamu, yang penting kamu bukan dalam kondisi sedang di kamar mandi, kamu bukan dalam kondisi junub, berzikir kepada Allah. Tidak butuh uang, tidak butuh keluar modal. Cukup lidah. Cuma alangkah banyaknya orang rugi hanya sekedar menggerakkan lidahnya aja, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kikir dia. Hanya sekedar mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, kikir dia. Ini renungan bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri pengajian kita ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan kesehatan insyaallah. Semoga wabah ini yang ada di negeri kita ini bisa segera berkurang. Semoga insyaallah kita semua diberikan berkah pada hidup kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.